Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Fernandes. Kali ini saya akan menjelaskan cara pembuatan aplikasi Notepad menggunakan pemrograman Java. Pada kali ini IDE yang kita gunakan adalah NetBeans 7.4. Pertama kita buka IDE-nya terlebih dahulu. Kemudian untuk membuat sebuah project baru, klik File, New Project. Ini kita pilih kategorinya adalah Java, projectnya Java Application, klik Next. Terus pilih project location adalah dimana tempat kita menyimpan foldernya, menyimpan projectnya. Di sini kita klik New Folder, ini kita isi nama foldernya tutorial. Open. Oke. Ini kita buat nama projectnya adalah Notepad. Kemudian klik sini atau enter. Baik, setelah itu akan langsung dibuat sebuah file baru secara otomatis, yaitu notepad.java. Di sini kita akan menggunakan JSON. Karena ini kita hapuskan dulu. Delete. Kemudian pada package notepad ini kita klik kanan, pilih new JFrame form. Itu membuat tampilannya. Di sini kita menggunakan JFrame form. Coba lagi nama notepad. Enter. Sederhananya pada pembuatan notepad kita menggunakan swing menu, yaitu menu bar. Kita klik, kita tarik. Kemudian kita tinggal edit sesuai dengan kebutuhan kita. Edit kita hapus, kita file, klik kanan, kita tambahkan add from palette menu item, klik di menu itemnya sekali, tekan F2 keyboard untuk rename langsung. Di sini yang kita buat new. Hal ini kita lakukan untuk proses pertama, terusnya untuk menambahkan menu yang lain. Open. Tambahkan lagi save, dan yang terakhir adalah menu exit. Selain itu kita bisa menambahkan fungsi shortcut dengan mengklik 2 kali. Ini ada muncul pop-up seperti ini. Di keystroke-nya kita isi misalnya kontrol, ini adalah kontrol N. Kontrol N. Oke. Kemudian di sini kita klik 2 kali. Ini kita isi di keystroke-nya kontrol O. Kita tekan OK. Kontrol O. Tekan OK, Ctrl O, kemudian pilih Ctrl C, pilih menu save dengan Ctrl S shortcutnya. Baik, tampilannya sederhananya seperti ini. Ada menu file, ada ini, kemudian satu lagi adalah text field, atau ini kita menggunakan text area sehingga bisa multi line secara otomatis. Kita drag, sesuaikan ukurannya. Baik, pada step ininya juga kita bisa mengganti namanya. Di sini kita klik F2, pilih new, supaya kita tidak akan bingung. Kita klik open, kita ganti namanya, save. Kemudian adalah exit. Untuk melihat kodenya atau mengisi pada kodenya sendiri, kita bisa pilih pada tab source di sini. Dan untuk kembali ke tampilan kita bisa pilih ke design. Kita pilih source. Baik. Nah, ini yang kita buat adalah pertama adalah menginputkan library
kita menginputkan beberapa library yang akan kita gunakan. Jadi kita akan bermain menggunakan input output, ambil input output pada penyimpanan dan pembukaan file, dan kita juga akan menggunakan file chooser, library file chooser, dan kita akan menggunakan option pen untuk tampilan message box. Setelah itu ini akan bertanda kuning karena library ini belum kita gunakan. Adapun pada Java sendiri, library ini bisa diinputkan secara otomatis, namun untuk kita mengerti maka kita inputkan library ini secara manual. Baik, setelah itu kita masuk pada deklarasi beberapa variabel global yang kita gunakan. Kita misalnya ada file name full, kemudian variabel bernama file name bertipe string. Defaultnya awalnya kita buat namanya dokumen baru. Kemudian bertipe boolean. Setelah itu kita bisa masuk ke desain, kita pilih signifikan file di sini, kodenya bisa langsung masuk 2 kali, misalnya pada open. Kita isi programnya. Dan jika awalnya akan ada pengecekan terlebih dahulu apakah user merubah file yang sudah ada. Kalau ya, maka akan menampilkan jadi kalau ada terjadi perubahan maka akan dicek terlebih dahulu. Kembali lagi, jika pilihan sama dengan 0 ini maka user memilih yes, else maka user memilih true. User memilih 0. Adapun jika tidak terjadi perubahan file, maka langsung membuka menu file yang udah ada. Jadi kita buat sebuah fungsi, teman-teman. Ini open file. Ini kalau misalnya user memilih menyimpan, maka dia akan memanggil fungsi simpan file, misalnya di sini. Setelah itu baru dia memanggil fungsi open file. Jika tidak, maka langsung akan membuka file yang sudah ada. Ini masih error karena kita belum membuat fungsinya ini. Kita akan membuat fungsinya di sini. Ya. Baik. Selain itu, jika user memilih yes, kita akan cek lagi apakah dokumennya itu, file name-nya itu apakah ada, dalam artian user sudah membuka file baru atau tidak. Jika masih dokumen baru, maka
user akan memanggil fungsi save as terlebih dahulu. Lalu jika ini adalah bukan dokumen baru atau dokumen yang sudah dibuka, maka user langsung menyimpan pada file yang dibuka tadi perubahannya, baru membuka file. Namun jika masih dokumen baru, maka user akan memanggil fungsi save file lagi, kemudian baru membuka file seperti ini. Baik, kita lihat kembali. Jika terjadi perubahan, maka akan ditampilkan pesan seperti ini dulu sebelum membuka file. Nah, jika pilihannya 0, maka user ingin menyimpan file, tetapi kita cek lagi apakah dia dokumen yang sudah dibuka atau dia membuka dokumen yang lain. Kalau dia membuka dokumen lain, maka tinggal menyimpan baru membuka. Jika tidak, dia menyimpan baru membuka file yang ada. Namun jika user tidak ingin menyimpan, dia langsung membuka file, ataupun jika tidak ada perubahan, dia akan langsung memanggil fungsi buka file. Kemudian kita ke desain lagi. Sebelum kita mengisi fungsinya, kita isi terlebih dahulu di sini. Kita mengisi menu save, tinggal klik 2 kali seperti tadi. Pada menu save kita tinggal memanggil fungsi save file. Setelah itu kita masuk pada file new, pada file new sendiri kita akan mengecek lagi perubahan perubahan pada file. Sama seperti sebelum membuka, jika tidak ada maka dia langsung memanggil fungsi new file. Jika tidak, kita akan mengecek lagi apakah seperti yang di atas. Copy saja apakah Anda ingin menyimpan perubahan pada file. Jika yes, maka dan dicek lagi apakah ini dokumen baru. Kalau ini bukan dokumen baru, maka dia langsung menyimpan. Tapi kalau misalnya ini bukan dokumen baru, maka dia memanggil save dulu baru open file. Dan selanjutnya di sini new file. Baik. Jadi jika tidak, maka dia akan langsung membuka file yang baru. Baik. Kita sudah punya open test. Baik, hari ini kita akan membuka setup kegiatan. Jadi pada setup sendiri, fungsi yang ada kita menggunakan saja, kita memanggil fungsi setup file. Kenapa kita hanya membuat pada setiap tombol eventnya adalah memanggil fungsi? Karena beberapa fungsi digunakan untuk di beberapa tombol, sehingga jika kita membuat fungsi atau kodenya di setiap tombol, ini akan sangat mudah. Maka kita buat pada fungsi yang baru. Nah, untuk yang perubahan file sendiri, kita mengisi pada text area ini yang kita klik kanan. Kemudian kita event, kita pilih eventnya adalah ketika terjadi pengetikan atau event keypress, maka di sini akan perubahan file di sini kita merubah perubahan file itu di sini. Ketika terjadi pengetikan di text area, user merubah isi yang ada, maka perubahan file menjadi perubahan file. Kemudian tadi saya lupa mengisi kode pada tombol exit. Ini pada tombol exit sendiri sama. Di atas kita akan mengecek filenya jika ada perubahan.